Ada satu titik krusial dalam episode kehidupan di mana hati akhirnya merasakan kelelahan yang luar biasa untuk terus-menerus meminta penjelasan, validasi, dan pengakuan dari sesama manusia. Kelelahan ini bukan hanya sekedar rasa penat fisik, melainkan penat batin yang menusuk, sebuah kelelahan akut karena terus-menerus berharap untuk dipahami, untuk diterima, dan untuk dilihat sesuai dengan keinginan kita. Kita telah menghabiskan begitu banyak energi batin untuk berpegangan erat pada tangan-tangan yang ternyata seiring berjalannya waktu tak pernah benar-benar menggenggam kita dengan ketulusan yang abadi. Pernah kita dengan naifnya meletakkan seluruh gumpalan harapan, bahkan takdir kita, di pundak seseorang yang kita anggap kuat, seakan dialah penolong terakhir dan satu-satunya sandaran di dunia yang fana ini. Kita dengan penuh harap pernah menunggu-nunggu satu ucapan semangat atau satu isyarat perhatian kecil dari manusia, mengira bahwa tanpa asupan emosional tersebut, kita tidak akan sanggup, tidak akan memiliki kekuatan untuk berjalan, apalagi berlari, melanjutkan perjalanan hidup. Kita pernah keliru mengira bahwa kebahagiaan sejati kita adalah hadiah yang otomatis didapatkan dari besarnya perhatian dan pengakuan orang lain. Namun, hidup yang penuh misteri ini selalu memiliki caranya sendiri yang tak terduga untuk mengajarkan kita sebuah esensi fundamental. Ketika hati kita yang rentan terlalu bergantung pada makhluk, pada entitas yang juga lemah dan terbatas, pada saat itulah Allah yang Maha Kuat akan menunjukkan dengan jelas betapa rapuhnya semua sandaran yang kita pilih selain Dia. Tiba-tiba, satu persatu manusia yang kita andalkan mulai pergi, janji-janji yang diucapkan dengan indah itu satu persatu runtuh, dan tanpa disadari, kita tiba-tiba berdiri sendirian, limbung, tanpa tempat bersandar yang kokoh seperti yang kita yakini dahulu. Disinilah momen transformatif itu terjadi. Jika Anda merasa narasi ini menyentuh dan sesuai dengan perjalanan spiritual Anda, kami sarankan untuk segera menonton dan mendukung channel ARS Pandangan Hidup dengan menekan tombol subscribe serta meninggalkan komentar di bawah, karena konten-konten reflektif seperti ini akan terus menjadi pencerah perjalanan batin kita semua. Pada titik kesendirian absolut ini, sebagian orang merasa hancur berkeping-keping dan tak berdaya, terperosok dalam jurang keputusasaan. Akan tetapi, sebagian kecil jiwa yang tercerahkan justru menemukan sebuah penemuan spiritual yang paling berharga yang tak pernah mereka sadari keberadaannya selama ini. Sebuah kesadaran abadi bahwa sesungguhnya mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Ada waktu-waktu yang telah diatur dengan sempurna oleh ketetapannya, di mana Allah yang Maha Penyayang membiarkan semua pintu, baik itu pintu pertemanan, pintu rezeki yang kita harapkan dari manusia, maupun pintu pertolongan dari sesama hamba, tertutup rapat secara bersamaan. Penutupan ini bukanlah tanda kebencian atau penolakan, melainkan sebuah isyarat spiritual yang sangat mendalam, agar kita mau dan mampu melihat satu-satunya pintu yang sejak awal penciptaan kita tidak pernah, bahkan tidak akan pernah, tertutup di hadapan kita, yaitu pintu rahmat-Nya. Kita seringkali terhalu silau dengan gemerlap pertolongan manusia, sehingga luput memperhatikan pintu hidayah yang selalu terbuka. Ada pula momen-momen yang terasa begitu sunyi dan mencekam ketika kita menyadari bahwa tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun pundak terdekat yang mampu memberikan bantuan atau meringankan beban yang sedang kita pikul. Tujuan dari momen ketiadaan ini sungguh jelas, agar kita tercerahkan dan tahu secara hakiki dan tulus siapa satu-satunya zat yang benar-benar mampu, yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu, dan yang pertolongannya tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika hati kita mulai secara perlahan mengerti dan menerima kebenaran agung ini, ketika kita mulai secara sadar dan sukarela berhenti menuntut kehadiran manusia untuk memadamkan atau meredam setiap gelisah yang kita rasakan, saat itulah Allah mulai menyingkap dan memperlihatkan secara nyata apa yang selama ini telah Dia siapkan secara rahasia untuk kita. Hadiah tersebut adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, kekuatan batin yang kokoh yang tidak diketipkan melalui campur tangan siapapun, sebuah kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri, tanpa sedikit pun kehilangan arah atau panduan hidup. Dan yang paling menakjubkan adalah jalan keluar yang muncul secara tiba-tiba dari arah yang bahkan tidak pernah kita perkirakan, dari sumber yang melampaui logika dan perhitungan kita sebagai manusia. Kondisi spiritual di mana kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan dan keselamatan pada siapapun, tidak serta-merta membuat kita menjadi pribadi yang keras,
kaku, atau kehilangan empati. Bukan pula berarti kita harus berhenti mencintai atau mengabaikan orang lain. Bukan itu sama sekali. Kondisi ini justru berarti bahwa kita telah mencapai kematangan batin tertinggi, di mana kita akhirnya mampu menempatkan seluruh beban hati, harapan, dan ketergantungan kita di tempat yang paling benar dan paling aman, yaitu hadirat ilahi. Kita sadar sepenuhnya bahwa manusia, dengan segala kebaikan dan kelemahannya, hanyalah tempat singgah sementara, bukanlah tempat untuk bergantung secara mutlak. Mereka adalah sesama musafir yang menempuh jalan yang sama, bukan penentu takdir kita yang hakiki. Bantuan yang mereka berikan hanyalah wasilah atau perantara, bukan sumber kekuatan utama kita. Dan pada akhirnya, setelah melalui semua kelelahan hati yang panjang, setelah mengalami semua patah hati dan kekecewaan yang mendalam, jiwa kita akhirnya tiba pada satu kesimpulan spiritual yang menenangkan dan membebaskan. Kesimpulan agung yang membebaskan itu terangkum dalam satu frasa yang padat makna dan kekuatan spiritual. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku, atau yang kita kenal dengan istilah hasbunallah. Pada titik penyerahan diri yang total ini, sungguh paradoks yang menakjubkan. Kita sama sekali tidak kehilangan siapapun atau apapun. Sebaliknya, kita justru memperoleh segalanya. Kita mendapatkan kembali diri kita yang sejati. Kita memperoleh kebebasan batin dari tuntutan ekspektasi. Dan yang terpenting, kita memperoleh kedekatan hakiki dengan sumber segala kekuatan. Inilah buah manis dari hati yang telah berhasil melepaskan ketergantungan mutlaknya pada manusia. Setiap individu manusia ditakdirkan untuk melalui sebuah fase hidup yang sangat penting dan wajib dilewati oleh semua orang yang mencari kedamaian batin. Fase ini adalah proses di mana hati kita secara perlahan namun pasti dipaksa untuk belajar melepaskan setiap ikatan ketergantungan yang berlebihan pada sesama manusia. Pelepasan ini tidak terjadi karena anggapan bahwa manusia itu jahat, licik, atau tidak peduli. Juga bukan karena dunia ini tiba-tiba berhenti menyediakan tempat yang aman untuk bersandar dan berbagi rasa. Alasan hakikinya jauh lebih mulia. Karena Allah yang maha mengangkat derajat ingin meninggikan martabat spiritual kita. Dan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi itu, Allah harus terlebih dahulu memisahkan kita dari segala sesuatu yang selama ini membuat kita lupa, lalai, atau enggan untuk secara penuh bergantung hanya kepadanya. Pada awal-awal proses ini dimulai, rasanya memang sangat menyakitkan, bahkan bisa dibilang menyayat batin. Orang-orang yang kita cintai dan andalkan mungkin pergi tanpa pamit. Harapan-harapan yang kita rajut dengan susah payah ternyata tidak terwujud sesuai skenario kita. Dan orang yang kita yakini akan menemani hingga akhir perjalanan ternyata hanya singgah sebentar dalam sebuah persimpangan. Lebih menyakitkan lagi, seseorang yang kita percaya penuh dengan segala kebaikan tiba-tiba menunjukkan wajah yang sama sekali tidak pernah kita duga. Wajah yang dipenuhi dengan cacat dan kelemahan yang sangat manusiawi. Justru di tengah badai kekecewaan itulah Allah sedang mendidik dan melatih kita. Dia sedang melakukan operasi batin, membersihkan hati kita secara total dari segala bentuk sandaran palsu dan ilusi kekuatan yang bersifat sementara. Kita seringkali tidak menyadari bahwa sebagian besar kekuatan mental dan emosional yang kita rasakan justru digantungkan pada makhluk yang sama-sama rapuh. Kita merasa aman hanya karena ada seseorang yang selalu ada di sisi kita. Kita merasa tenang hanya karena ada tempat yang nyaman untuk berbagi cerita dan keluh kesah. Dan kita merasa sanggup menghadapi hidup hanya karena ada punggung yang kita yakini bisa kita sandari. Tetapi, semua itu adalah pinjaman spiritual yang diberikannya. Dan sudah menjadi hukum alam bahwa setiap pinjaman pada akhirnya pasti harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Allah mengambil kembali pinjaman-pinjaman tersebut, baik itu berupa kehadiran seseorang, rasa aman yang bersumber dari makhluk, maupun kekuatan yang bersifat sementara, bukan untuk menyakiti kita atau membuat kita menderita dalam jangka waktu yang lama. Tujuannya jauh lebih mulia dan konstruktif. Dia ingin agar kita menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kokoh, dan lebih abadi, yaitu kebergantungan penuh dan tunggal hanya kepadanya, tawakal. Ketika hati seorang hamba berhasil melepaskan ikatan ketergantungan yang melilitnya pada siapapun di muka bumi ini,
Sebuah ketenangan jenis baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya mulai tumbuh subur dan mengakar kuat di dalam relung jiwa. Ketenangan yang lahir ini bukanlah sekadar respons emosional yang muncul karena keadaan di luar kita tiba-tiba membaik, bukan karena semua masalah selesai atau bukan karena semua orang mulai bersikap baik kepada kita. Sebaliknya, ketenangan ini adalah produk spiritual yang lahir dari kesadaran tertinggi dan tak tergoyahkan bahwa apapun yang terjadi di dunia luar, Allah yang Maha Menjaga selalu membersamai kita. Manusia boleh saja berubah-ubah pendiriannya seiring pergantian musim. Situasi dan kondisi dunia boleh saja runtuh dan hancur tanpa bisa kita kendalikan. Tetapi satu hal yang pasti dan mutlak kebenarannya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Dia adalah sandaran yang tidak tergerus oleh waktu. Pada titik penemuan diri dan penyerahan total ini, kita mulai merasakan bahwa beban hidup yang selama ini terasa berat dan membebani jiwa, tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan untuk dipikul. Mengapa demikian? Karena kita tidak lagi menyibukkan diri dengan usaha keras untuk menebak-nebak perasaan orang lain, tidak lagi memaksakan diri kita agar dipahami oleh setiap individu yang kita temui, dan tidak lagi tersiksa secara emosional ketika seseorang memilih untuk menjauh, memalingkan muka, atau bahkan tidak membalas pesan kita. Hati kita kini menjadi lebih bebas, merdeka dari belenggu ekspektasi yang menyesakan, sebab kita tidak lagi secara sembarangan meletakkan kunci kebahagiaan kita pada genggaman makhluk yang lemah. Allah sungguh-sungguh ingin agar kita mencapai kesadaran hakiki tersebut. Kesadaran bahwa selama ini kita terlalu sering dan terlalu banyak berharap kepada sesama hamba yang juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kesadaran bahwa kita seringkali secara tidak sengaja melupakan Sang Pencipta harapan itu sendiri. Dan kesadaran yang paling fundamental bahwa manusia bukanlah penentu takdir mutlak bagi kita, melainkan hanyalah perantara atau media yang dihadirkan dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Ketika hati kita mulai memasuki proses belajar melepaskan secara bertahap, mulai mengosongkan ruang-ruang terdalam dari kelekatan-kelekatan yang berlebihan terhadap siapapun, baik itu kekasih, teman, atau bahkan keluarga, Allah perlahan namun pasti akan mulai mengisi ruang kosong yang telah dibersihkan itu dengan cahayanya yang menenangkan. Pengisian ini berupa anugerah kekuatan yang tidak pernah kita miliki sebelumnya, kekuatan yang benar-benar independen dan tidak bergantung pada input dari luar. Ini adalah kekuatan untuk dapat berdiri tegak tanpa harus ditopang oleh siapapun. Kekuatan untuk merasakan ketenangan yang mendalam tanpa harus ada yang secara aktif menenangkan kita. Dan kekuatan untuk terus melangkah maju, bahkan ketika tidak ada satupun suara manusia yang memotivasi kita. Semua kekuatan batin yang luar biasa ini tidak bersumber dari diri kita sendiri, tidak datang dari pelatihan motivasi diri yang kita lakukan, atau dari bakat alami yang kita miliki. Semua itu adalah hadiah murni dari Allah, sebuah anugerah yang hanya diberikan secara eksklusif kepada jiwa-jiwa yang hatinya telah siap, yang hatinya telah benar-benar bersih dan suci dari segala bentuk ketergantungan yang merusak pada makhluk. Kita pada akhirnya akan menyadari sebuah kebenaran yang membebaskan, bahwa kehilangan bergantung pada manusia bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah keuntungan besar. Itu adalah penanda awal dari sebuah perjalanan spiritual baru yang otentik, yaitu perjalanan menemukan kembali diri kita yang sejati, self-discovery, dan yang paling utama, menemukan kembali Allah yang Maha Hadir dalam setiap langkah yang kita ambil. Ketika ikatan ketergantungan yang membelenggu itu berhasil dilepaskan, Allah serta-merta akan menggantikannya dengan kekuatan baru yang tak terhingga. Ada sesuatu yang indah, yang transenden, yang pasti terjadi ketika hati seorang hamba berhenti menggantungkan kebahagiaan dan keselamatannya pada makhluk. Allah mengganti ketergantungan yang lemah itu dengan kekuatan spiritual yang bahkan tidak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Kekuatan ini tidak datang secara tiba-tiba seperti kilat menyambar, melainkan ia tumbuh secara perlahan-lahan, setetes demi setetes, seiring dengan proses di mana hati kita belajar untuk kembali meletakkan seluruh kepercayaan kita hanya dan hanya kepadanya. Di awal proses pelepasan, kita mungkin akan merasa hampa, seperti kehilangan tempat untuk pulang yang terasa aman, seperti berjalan di atas tali tanpa pegangan, atau seperti berdiri di tengah padang luas yang sepi tanpa seorang pun yang mampu memahami kedalaman apa yang kita rasakan. Ruang kosong yang kita rasakan di tengah proses pelepasan itulah yang sesungguhnya sedang Allah tunggu-tunggu untuk diisi dengan hal-hal yang lebih berharga. Sebab,
Selama ruang hati itu masih dipenuhi dengan bayangan-bayangan manusia, dengan harapan-harapan palsu, dan dengan ketakutan yang mencekam akan kehilangan seseorang, mustahil cahaya kebenarannya dapat masuk dan menembus. Saat kita mulai menerima, dengan kerelaan yang ikhlas, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa kita genggam dan miliki selamanya, pada saat yang sama kita mulai memahami secara mendalam bahwa satu-satunya pegangan yang kokoh, yang tidak akan pernah goyah, dan tidak akan pernah terlepas adalah Al-Wasiku, Sang Maha Terpercaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemahaman fundamental inilah, kekuatan baru itu mulai tumbuh dan bersemi. Kekuatan spiritual pertama yang muncul sebagai manifestasi kebergantungan total ini adalah ketenangan yang sejati, sakinah. Ketenangan ini bukan bersumber dari perbaikan kondisi eksternal, melainkan dari keyakinan yang tertanam sangat dalam di hati kita bahwa apapun yang akan terjadi, Allah yang Maha Pemurah tidak mungkin akan menelantarkan hambanya. Kita tidak lagi merasa gelisah yang berlebihan ketika seseorang yang kita tunggu tidak memberi kabar sesuai yang kita harapkan. Kita tidak lagi panik ketika rencana yang telah kita susun dengan rapi tiba-tiba harus berubah total di luar kendali kita. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan saat menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Sebab, di dalam lubuk hati kita telah meyakini dengan penuh bahwa apapun yang hilang dari genggaman kita, entah itu harta, jabatan, atau bahkan kehadiran seseorang, hal itu hilang hanya karena Allah ingin menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih abadi, dan lebih sesuai dengan takdir terbaik bagi kita. Kekuatan kedua yang akan kita peroleh adalah kejernihan berpikir dan kematangan emosional. Dahulu, emosi kita sangat mudah dikuasai oleh hal-hal sepele. Kita mudah marah ketika dikecewakan sedikit saja. Kita mudah terjangkit rasa takut yang mencekik ketika ditinggalkan. Dan kita diliputi kecemasan yang konstan jika tidak diperhatikan. Sekarang, hati kita menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih damai. Allah telah membersihkan hati kita, sehingga kita bisa melihat dunia dan peristiwa di dalamnya dengan lensa yang lebih bening dan lebih objektif. Kita mulai mampu memahami mana hal yang esensial dan benar-benar penting untuk diurus, dan mana yang hanya akan memperberat langkah kita menuju tujuan akhir. Kita tidak lagi menjalani hidup dengan tuntutan yang memberatkan untuk harus dipahami dan disukai oleh semua orang, sebuah ambisi yang mustahil untuk dicapai. Kekuatan spiritual ketiga yang dianugerahkan kepada hamba yang berserah diri adalah kemampuan berdiri sendiri yang teguh dan elegan. Penting untuk digarisbawahi bahwa kemampuan ini sama sekali tidak berarti bahwa kita menjadi pribadi yang keras, dingin, individualis, atau antisosial. Bukan, ini adalah sebuah kemampuan batin yang luar biasa untuk tetap tegak, tetap berjalan, dan tetap berfungsi optimal bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang hadir di sisi kita sebagai penopang fisik atau emosional. Kita diajarkan untuk menyelesaikan segala rasa sakit dan luka kita, bukan dengan mengadukannya kepada manusia yang juga rapuh, melainkan dengan membawanya secara langsung kepada Allah melalui doa dan penyerahan diri. Kita belajar menenangkan gejolak diri kita sendiri dengan meresapi makna ayat-ayatnya yang meneduhkan. Kita belajar mencari jawaban atas segala pertanyaan hidup bukan dengan merengek di hadapan hati manusia, tetapi di dalam keheningan yang khusyuk saat kita bersujud panjang kepadanya. Dan anugerah yang paling indah dan merupakan kekuatan keempat adalah kedekatan yang mendalam dengan Allah. Kedekatan spiritual yang sejati ini bukanlah sesuatu yang bisa kita bangun atau dapatkan ketika hati kita masih sangat sibuk dan disibukkan dengan mengemis perhatian dan validasi dari makhluk. Kedekatan ini baru akan tumbuh subur dan berbunga ketika kita benar-benar merasa bahwa tidak ada lagi tempat lain di dunia ini yang bisa kita datangi kecuali hadirat Allah. Kedekatan ini terjalin erat dalam setiap untayan doa yang panjang dan penuh harap, dalam malam-malam yang terasa sepi namun penuh makna, dan dalam air mata tangis yang hanya didengar olehnya semata.
Di fase kehidupan yang sangat intim ini, kita mulai menyadari satu hal yang sangat esensial dan mengubah perspektif hidup kita. Bahwa ketergantungan yang kita pupuk pada manusia selama ini justru merupakan penghalang terbesar yang menghalangi kita untuk merasakan manisnya, indahnya, dan nikmatnya bergantung secara total kepada Allah. Kita baru memahami bahwa Allah telah membuka pintu-pintu kemudahan yang tidak akan pernah kita lihat selama hati kita masih terikat secara kuat dan terpaut pada kehadiran makhluk. Banyak sekali orang keliru mengira bahwa melepaskan ketergantungan adalah sebuah kehilangan yang menyedihkan. Padahal bagi Allah, melepaskan ketergantungan adalah sebuah tanda yang jelas bahwa kita telah siap untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mulia, dan lebih abadi sebagai gantinya. Berikut adalah beberapa hal yang Allah berikan kepada hambanya ketika ia berhasil mencapai titik spiritual di mana ia tidak lagi bergantung pada siapapun di muka bumi ini. Allah menganugerahkan ketenangan yang tidak bisa diambil kembali oleh siapapun, bahkan oleh peristiwa paling buruk sekalipun. Ketenangan ilahi ini tidak berasal dari validasi manusia, tidak dari perhatian yang bersifat sementara, bukan dari kehadiran seseorang yang bisa berubah pikiran, dan bukan pula dari janji-janji manusia yang pasti bisa runtuh. Ketenangan ini bersemayam kokoh di hati, yang akhirnya yakin sepenuhnya, dengan iman yang kuat bahwa apapun yang terjadi di sekelilingku, Allah yang Maha Perkasa selalu dan selamanya bersamaku. Di saat manusia berubah, ketenangan ini tidak ikut hancur. Di saat seseorang yang kita sayangi pergi, ketenangan ini tidak ikut hilang. Di saat sebuah rencana besar gagal total, ketenangan ini tetap tegak berdiri sebagai pilar di dalam jiwa. Selain itu, Allah juga memberikan kemudahan dalam setiap jalan yang kita tempuh. Ketika kita telah menyerahkan seluruh harapan, rencana, dan takdir kita sepenuhnya kepada Allah, Dia mulai mengatur setiap detil kehidupan kita dari arah yang bahkan tidak pernah sedikit pun kita duga atau kita rencanakan. Tiba-tiba, kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang paling tepat. Tiba-tiba, datanglah rezeki atau pertolongan yang mendekat secara ajaib. Tiba-tiba, jalan keluar muncul secara tak terduga dari tempat yang sebelumnya kita kira sudah buntu total. Keajaiban-keajaiban ini adalah buah dari penyerahan diri yang total. Allah juga menganugerahkan kepekaan hati untuk melihat hikmah tersembunyi. Saat hati kita tidak lagi sibuk dan dipenuhi dengan mengharapkan balasan, pengakuan, atau sesuatu dari manusia, hati kita menjadi lebih peka terhadap isyarat-isyarat darinya. Kita mulai mampu melihat bahwa sesuatu yang hilang dari hidup kita sebenarnya sedang diganti dengan hal yang lebih baik. Kita mulai mengerti secara spiritual bahwa sebuah penundaan yang kita sesali ternyata adalah bentuk penyelamatan dari rencana yang buruk. Kita mulai menyadari bahwa penolakan yang kita terima dari manusia adalah sebuah bentuk perlindungan dari mara bahaya yang tidak kita ketahui. Semua ini adalah kedewasaan spiritual. Anugerah berikutnya adalah kedewasaan baru yang terbentuk secara matang dari kesadaran spiritual tanpa adanya ketergantungan yang merusak pada manusia. Dengan kedewasaan ini, kita tidak lagi menjadi pribadi yang mudah tersinggung dengan hal-hal kecil, tidak lagi cepat merasa kecewa secara berlebihan, dan tidak lagi mudah merasa dikhianati atau ditipu. Kita akan mulai memahami secara filosofis dan teologis bahwa manusia, seperti kita, adalah makhluk yang bergerak sesuai dengan kehendak dan takdirnya, yang juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Kita menyadari bahwa setiap perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap kita, entah itu menyakitkan atau menyenangkan, sebenarnya hanyalah bagian kecil dari rencana besar Allah untuk membentuk, menguatkan, dan mendewasakan jiwa kita. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan semata. Selain itu, Allah memberikan kita hubungan yang lebih baik dan lebih sehat, yang terbebas dari keterikatan yang menyakitkan. Sebuah paradoks yang indah terjadi di sini. Ketika kita tidak lagi bergantung secara emosional pada manusia, justru hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, baik pasangan, teman, atau kolega, menjadi jauh lebih sehat, lebih ringan, dan lebih tulus. Kita tidak lagi menuntut agar orang lain harus selalu hadir dan memenuhi kebutuhan emosional kita. Kita tidak lagi mengemis perhatian, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan yang mencekik akan kehilangan mereka. Dan yang paling penting, kita tidak lagi mencintai dengan rasa cemas akan balasan.
kita mulai mencintai dengan lapang dada, memberi dengan kerelaan tanpa takut kecewa, dan peduli tanpa berusaha mengikat mereka pada diri kita. Hal ini terjadi karena kita tahu secara pasti bahwa yang menetapkan dan memelihara kebaikan dalam sebuah hubungan bukanlah manusia itu sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, apa yang Allah berikan bukanlah secara ketenangan yang bersifat sementara, bukan hanya kemudahan di dunia, dan bukan hanya kedewasaan secara mental. Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu, yaitu kemerdekaan hati. Hati yang merdeka dari ketakutan akan kehilangan, hati yang bebas dari luka ekspektasi yang tak tergapai, hati yang terlepas dari rasa kecewa yang mendalam terhadap makhluk, dan hati yang sepenuhnya, secara mutlak dan total, bergantung hanya kepada Allah semata. Inilah pemberian terbesar yang hanya akan datang ketika kita berani, dengan segala kerendahan hati, berhenti menggantungkan seluruh hidup kita pada siapapun selain Dia yang Maha Kekal. Inilah jenis kehidupan yang hanya akan kita rasakan ketika kita telah sepenuhnya mencapai titik spiritual di mana kita hanya bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada jenis kehidupan batin yang hanya bisa dikecap dan dirasakan oleh orang-orang yang hatinya telah berhasil melepaskan diri dari belenggu ketergantungan pada makhluk. Kehidupan ini ditandai dengan ketenangan yang dalam, rasa ringan yang membebaskan, dan kelapangan dada yang luar biasa. Bukan berarti dalam kehidupan ini semuanya menjadi mudah dan tanpa masalah, tetapi karena hati kita akhirnya telah ditempatkan pada tempat sandaran yang paling benar dan paling kokoh. Inilah kehidupan yang Allah anugerahkan setelah kita berhenti mencari kekuatan dan sandaran dari manusia, dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Hidup kita terasa jauh lebih ringan karena selama ini yang membuat kita lelah bukanlah masalah-masalah duniawi itu sendiri, tetapi harapan-harapan kita yang salah alamat kepada manusia. Kita berharap secara berlebihan untuk dipahami, untuk ditemani, untuk diberi dukungan tak terbatas, dan berharap seseorang tetap tinggal di sisi kita selamanya. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, hati kita runtuh dalam kekecewaan. Namun ketika kita berhasil melepaskan harapan yang tidak sehat itu, hidup kita terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi disibukkan dengan kekhawatiran yang menggerogoti jiwa tentang apakah seseorang menyukai kita atau tidak. Kita tidak lagi merasa takut akan kehilangan seseorang yang sejatinya memang tidak Allah takdirkan untuk menemani kita hingga akhir. Kita tidak lagi menunggu-nunggu balasan pesan, panggilan, atau perhatian dari siapapun. Dampak positifnya, kita menjadi pribadi yang tidak lagi mudah hancur saat menghadapi kekecewaan. Dahulu, sedikit saja seseorang berubah sikap, hati kita goyah dan tidak stabil. Sedikit saja ekspektasi kita tidak terpenuhi, kita merasa seolah dunia memusuhi kita. Bahkan sebatas ucapan yang tidak sesuai dengan harapan mampu melukai hati kita berhari-hari lamanya. Namun kini, kita menjadi lebih utuh dan stabil. Kekecewaan tidak lagi memiliki daya hancur yang sama seperti dulu. Kita bisa menerima segala perilaku manusia, seaneh apapun itu, tanpa merasa dunia kita runtuh. Kita tidak lagi meletakkan nilai diri dan harga diri kita pada penilaian makhluk yang bersifat relatif. Fokus hidup kita menjadi sangat jelas dan terarah. Ketika hati tidak lagi sibuk mengejar perhatian makhluk, kita mulai bisa fokus pada apa yang benar-benar penting dan abadi. Fokus pada takdir mulia kita. Fokus pada peningkatan kualitas ibadah kita. Fokus pada pertumbuhan diri kita yang sejati. Dan fokus pada perjalanan spiritual yang Allah tulis khusus hanya untuk kita. Dengan pemahaman mendalam ini, hati kita menjadi lebih ikhlas. Kita tidak marah pada keadaan, tidak kecewa pada takdir yang telah ditetapkan, dan tidak menuntut secara berlebihan pada manusia. Kita merasakan kebersamaan Allah yang abadi dalam setiap langkah. Inilah hadiah teragung ketika kita berhenti menoleh ke kanan dan ke kiri mencari penolong atau sandaran manusia. Kita menengadah dan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Rumah spiritual kita adalah Allah. Inilah jenis kehidupan yang hanya akan kita rasakan ketika kita telah sepenuhnya mencapai titik spiritual di mana kita hanya bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada jenis kehidupan batin yang hanya bisa dikecap dan dirasakan oleh orang-orang yang hatinya telah berhasil melepaskan diri dari belenggu ketergantungan pada makhluk. Kehidupan ini ditandai dengan ketenangan yang dalam, rasa ringan yang membebaskan, dan kelapangan dada yang luar biasa. Bukan berarti dalam kehidupan ini semuanya menjadi mudah dan tanpa masalah, tetapi karena hati kita akhirnya telah ditempatkan pada tempat sandaran yang paling benar dan paling kokoh. Inilah kehidupan yang Allah anugerahkan setelah kita berhenti mencari kekuatan dan sandaran dari manusia dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya.
Hidup kita terasa jauh lebih ringan, karena selama ini yang membuat kita lelah bukanlah masalah-masalah duniawi itu sendiri, tetapi harapan-harapan kita yang salah alamat kepada manusia. Kita berharap secara berlebihan untuk dipahami, untuk ditemani, untuk diberi dukungan tak terbatas, dan berharap seseorang tetap tinggal di sisi kita selamanya. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, hati kita runtuh dalam kekecewaan. Namun, ketika kita berhasil melepaskan harapan yang tidak sehat itu, hidup kita terasa jauh-jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi memikirkan apakah seseorang menyukaimu atau tidak. Tidak lagi takut kehilangan seseorang yang sebenarnya tidak Allah takdirkan untuk menemanimu selamanya. Tidak lagi menunggu pesan balasan atau perhatian dari siapapun. Kamu tidak lagi mudah hancur saat menghadapi kekecewaan. Dulu, sedikit saja seseorang berubah, hatimu goyah. Sedikit saja ekspektasimu tidak terpenuhi, kamu merasa dunia memusuhimu. Sebatas ucapan yang tidak sesuai harapan mampu melukai hatimu berhari-hari. Namun kini, kamu menjadi lebih utuh. Kekecewaan tidak lagi menghancurkanmu seperti dulu. Kamu bisa menerima perilaku manusia tanpa merasa dunia runtuh. Kamu tidak lagi meletakkan nilai dirimu pada penilaian makhluk. Fokus hidupmu menjadi lebih jelas. Saat tidak lagi sibuk mengejar perhatian makhluk, kamu mulai bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Fokus pada takdirmu, fokus pada ibadahmu, fokus pada pertumbuhan dirimu, fokus pada perjalanan yang Allah tulis khusus untukmu. Ketika hati tidak lagi terseret oleh ekspektasi manusia, kamu bisa melangkah lurus. Kamu tidak lagi membuang energi untuk meyakinkan orang lain, menjelaskan dirimu, atau membuktikan nilai dirimu. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dulu, kamu merasa bahagia ketika disukai orang dan sedih ketika ditinggalkan. Dulu, kamu merasa kuat ketika ada yang mendukung dan lemah ketika harus sendiri. Namun, setelah Allah menguatkan hatimu, cara pandangmu berubah. Kamu mulai melihat bahwa dunia bukan tempat bergantung, hanya tempat singgah. Bahwa manusia bukan tempat menaruh seluruh harapan, hanya perantara. Bahwa yang menetapkan segala sesuatu bukanlah mereka, tetapi Allah yang maha segalanya. Dengan pemahaman ini, hatimu menjadi lebih ikhlas. Kamu tidak marah pada keadaan, tidak kecewa pada takdir, dan tidak menuntut pada manusia. Kamu merasakan kebersamaan Allah dalam setiap langkah. Inilah hadiah teragung ketika kamu tidak lagi menoleh ke kanan dan ke kiri mencari penolong. Kamu menengadah dan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Kamu merasa ditemani dalam doa, dipeluk dalam sujud, dan dituntun dalam keputusan-keputusan besar dalam hidupmu. Rumah itu adalah Allah, tempat kembali yang kekal. Pada akhirnya, perjalanan melepaskan seluruh ketergantungan pada manusia bukanlah sebuah perjalanan yang instan dan mudah. Ia dipenuhi dengan rasa kehilangan yang nyata, penuh dengan kesunyian yang mendalam, dan disesaki dengan pertanyaan-pertanyaan batin yang membuat kita menunduk lama sambil bertanya dalam hati, mengapa semua ini harus terjadi dalam hidupku? Namun, justru melalui pahitnya rasa sakit itulah Allah yang maha bijaksana mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi, sebuah makom spiritual yang tidak bisa dicapai dengan mudah. Melalui kecewa yang kita rasakan, Allah mengajarimu arti sesungguhnya dari keteguhan dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Melalui kesunyian itulah Allah memperdengarkan suaranya yang paling jelas dan paling menenangkan di dalam hati kecilmu. Dan pada titik terakhir perjalanan ini, kamu sampai pada satu pemahaman yang begitu mendalam dan fundamental, bahwa tidak ada satupun kehilangan yang benar-benar bisa disebut kehilangan jika Allah telah menjadi tujuan utama dan satu-satunya bagi hidupmu. Tidak ada satupun kepergian yang benar-benar merugikan jika hatimu telah dekat dan terikat erat dengan Allah yang maha kekal. Tidak ada satupun penolakan yang benar-benar menyakitkan jika kamu tahu bahwa semua itu pada hakikatnya adalah bentuk penjagaan dan perlindungannya yang sempurna. Hidup yang kamu jalani sekarang, yang lebih tenang, lebih ringan, dan lebih jelas arahnya, adalah hasil nyata dari keberanianmu untuk melepaskan belenggu ketergantungan pada makhluk. Kini kamu tidak lagi menagih perhatian, tidak lagi merasa hancur ketika seseorang berubah pikiran, dan tidak lagi mengikatkan kebahagiaanmu pada siapapun. Kamu belajar berdiri dengan kekuatan yang Allah tanamkan sendiri di dalam jiwamu. Kamu berjalan dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkah yang kamu ambil, jika diniatkan karenanya, tidak akan pernah disia-siakan.
Kamu menghadapi masa depan tanpa sedikit pun rasa takut, karena kamu tahu bahwa pengatur dan penentu masa depanmu adalah Allah, Sang Penggenggam Akdir. Dan inilah inti dari semua ajaran ini. Ketika Allah menjadi satu-satunya tempat bergantungmu, kamu tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap, utuh, dan berharga. Bukan karena kamu menjadi keras atau kaku, tetapi karena hatimu telah menemukan rumahnya yang sejati. Rumah yang tidak akan pernah runtuh, rumah yang tidak akan pernah mengecewakan, dan rumah yang tidak akan pernah pergi meninggalkanmu. Rumah itu adalah Allah, dan selama kamu bersamanya, kamu akan selalu merasa cukup dalam segala hal. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang hanya bergantung kepadamu. Kuatkanlah hati kami dari ekspektasi pada makhluk, dan penuhilah jiwa kami dengan ketenangan yang bersumber darimu. Ampunilah segala kelalaian dan ketergantungan kami yang tidak pada tempatnya. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika refleksi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup untuk konten inspiratif lainnya.